Wow. Oke, coba kalian bayangin kalau misalkan kalian itu lagi jaga toko yang kalian punya, terus kayak kalian tuh gak ada firasat apa-apa, gak ada kejadian apa-apa, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, datang segerombol orang, terus dia langsung ngomong kayak gini, ayo ikut kita, gitu, kita saudara kalian, gitu. Dan kalian tuh pasti bakal ngerasa kayak kedisitu banget kan, gitu. Terus gimana orang yang ngalamin ini sebenarnya? Jujur kalau misalkan nge-rate ini novel, aku tuh bisa aja nge-rate ini 100/100 gitu. Aku bisa rekomendasiin ke kalian semua tentang novel ini. Oke, aku emang belum bisa menulis sebuah buku seperti Leila, namun aku di sini tetap ingin memperkenalkan diri aku, walaupun aku juga memperkenalkan dirinya masih seorang pembaca, bukan seorang penulis. Perkenalkan, nama aku Leila Anindya Azhara dan aku dari kelas 12 IPA 1. Dan di sini aku tuh pengen kasih tau kalian semua kenapa aku bisa nge-rate novel itu 100/100 atau kayak bagus banget buat aku. Biar kalian semua tuh yang lagi gabut dan semua yang pengen baca novel tuh kalian bisa terinspirasi dari video aku yang ini. Jadi kalian semua tuh bisa buat mulai baca novel yang aku rekomendasiin ini. Kenapa dari sekian banyak novel sejarah aku bisa milih novel ini buat aku rekomendasiin ke kalian? Karena jujur ya, aku tuh merasa novel itu ada ciri khasnya aja gitu. Aku tuh ngerasa kebawa sama suasana di novel ini karena novel itu kan pakai banyak puff gitu, ada kayak puff satu orang, puff orang lain lagi. Jadi aku tuh ngerasain dari masing-masing pandangan setiap orang. Jadi aku tahu nih, oh pandangan dari orang lain tuh kayak gini, tapi belum tentu bagi orang lain juga kayak gitu kan. Jadi aku tuh kayak ngerasa suasananya tuh kebawa sama aku jadi ngerasain sedihnya satu orang, aku jadi ngerasain senangnya orang lain lagi, aku bisa ngerasain kayak gimana paniknya pas aku di kondisi yang sama kayak mereka gitu. Oke, sebelum kita mulai reviewnya, kalian bisa lihat dulu di sini aku udah tampilin cover dari novel ini tuh gimana. Karena tuh aku nggak tahu sih, cuman kayaknya sih mereka punya 2 kali revisi gitu. Jadi kayak berbeda antara cover yang pertama di sini sama cover yang di sini. Itu kayak ada dua versi gitu kan. Jadi kalian juga yang mau beli, yang mau baca, kalian bisa tahu gimana bentukannya. Karena kan novel yang judulnya Pulang kan belum tentu cuman punya Leila aja, siapa tahu nanti punya orang lain juga ada yang sama. Jadi biar kalian nggak salah beli. Oke, semuanya kita langsung aja mulai gimana reviewnya. Jadi yang pertama itu aku bakal ngenalin semua tokoh-tokohnya ke kalian dulu biar kalian semua tahu ada siapa aja yang ada di dalam novel ini. Oke, yang pertama ada namanya Dimas Suryo. Kalian bisa lihat di sini itu kayak sebanyak itu Dimas Suryo diceritain. Dari puff dia tuh paling banyak dan menurut aku novel itu paling dominan sama dia gitu. Karena tuh dari awal sampai akhir novel itu tuh nggak lepas dari nama Dimas Suryo gitu, saking dominannya. Walaupun menurut aku Dimas Suryo ini tuh bukan sebuah pemeran yang bisa dijadiin dominan. Nah, ini yang menurut aku menarik. Kenapa? Karena Dimas Suryo itu di sini tuh bukan suatu peran yang bisa dijadiin dijadiin dominan gitu di novel ini. Dia sendiri aja tuh nggak di tempat novel ini terjadi. Jadi itu kan novel terjadi di bangsa kita, di Indonesia, di negara kita sendiri. Cuman Dimas Suryo itu posisinya nggak di Indonesia. Dimas Suryo itu tuh ada di luar Indonesia, dia ada di Paris. Penulis itu bisa ngembangin karakter Dimas Suryo ini menjadi dominan, padahal posisinya Dimas Suryo itu nggak di tempat novel itu terjadi gitu. Oke, jadi dari novel yang aku baca, Dimas Suryo itu bisa aku bilang tuh konsisten. Kenapa aku bisa bilang konsisten? Karena dia ini walaupun dia bukan tinggal di Indonesia, bukan di tempat dia lahir, tapi tetap setia sama Indonesia. Dia walaupun dia nggak tahu nih Indonesia keadaannya gimana gitu kan sekarang, tapi dia tuh bisa tetap cinta sama tanah airnya. Bahkan waktu dia di Paris, dia ketemu sama orang lain tuh dia bisa cerita sama orang itu kayak gimana sih Indonesia gitu. Dimas Suryo itu bagaikan burung camar yang senantiasa ingin kembali ke tanah airnya. Itu adalah ucapan yang dibilang oleh Vivin tentang Dimas Suryo itu gimana gitu orangnya. Terus Vivin itu siapa? Tentang Vivin, aku ngerasa Vivin tuh kayak seorang wanita yang suka berdemo. Kenapa aku bilang gitu? Karena Vivin itu tuh dari awal udah diceritain kalau dia tuh udah ikut demo di Paris. Dia juga udah kayak seorang yang sangat gigih gitu dengan pendirian dia gitu kan. Dan fakta menariknya adalah Vivin adalah seorang wanita yang dimana membuat Dimas Suryo bisa jatuh cinta kepadanya. Banyak lagi peran lain yang ada di novel ini seperti Hananto Prawiro, Segara Alam, Nugroho Dewantoro, Nyai Sinso, ada Rizjaf, ada Rama, Kenangah, dan terakhir Lintang Utara. Awal mulanya dari cerita ini yaitu adalah pada saat Dimas Suryo sedang berdemo di Prancis dan ia bertemu Vivin di sana. Dia mengetahui kabar dari Indonesia bahwa sahabatnya Hananto Prawiro ditangkap oleh 4 orang yang mengaku saudaranya dari Jawa Tengah itu.
Lalu kemudian gimana ceritanya 4 orang itu bisa menangkap Hananto Prawiro? Jadi memang pada saat itu adalah sedang gencar-gencarnya ada peristiwa PKI, pemberontakan PKI di Indonesia. Dan pada saat itu juga banyak orang Indonesia yang dicurigai oleh antek-anteknya. Jadi kayak bahkan tuh tetangga, keluarga, kakak, adik atau saudara tuh bakal ditahan sama pemerintah karena bakal bakal mencari tahu siapa saja yang terlibat di PKI kemarin itu. Memang tidak diceritakan di sini bagaimana ceritanya Hananto Prawiro itu dapat dicurigai oleh pemerintah atau orang-orang antek-antek ini. Tetapi pokoknya Hananto Prawiro ini memang sudah tidak terlibat dengan PKI dan dia membuka sebuah toko foto gitu. Namanya itu Caca Foto kalau nggak salah. Tiba-tiba datang 4 orang ini segerombol, terus mereka mengaku saudaranya Hananto dari Jawa Tengah. Dan dia pertamanya bukan bertanya langsung ke Hananto, dia bertanya kepada temannya Hananto. Karena mereka melihat keberadaan Hananto itu ada di situ juga, jadi mereka langsung saja mengepung Hananto di sebuah lingkaran gitu. Dan posisinya di situ Hananto tidak sendirian, dia bersama anak-anak dan istrinya. Jadi pada saat Hananto ini ditahan oleh saudara dari Jawa Tengah ini, anak dan istrinya tuh melihat mereka dan salah satu orang yang berada di situ itu mengirim surat kepada Dimas Suryo dan mengabari kalau Hananto Prawiro ini sudah ditangkap dan ditahan pada saat itu. Sebenarnya Hananto tidak sendiri, jadi Hananto bersama dengan teman-temannya, namun teman-temannya berhasil kabur dan di situ tuh yang bertahan tuh cuma Hananto, kemudian ditangkap juga cuma Hananto. Sudah pasti di posisi itu Dimas Suryo merasa bersalah karena dia tidak tahu seperti apa keadaan di Indonesia. Dia juga merasa bersalah kenapa temannya bisa sampai ditangkap, ditembak, ditahan gitu kan. Sedangkan Dimas Suryo-nya hanya lari dari semua itu, dia hanya menjauh dari semuanya dan dia merasa aman dengan semua itu. Setelah Hananto ditangkap, itu tidak berakhir di situ, karena di situ posisinya Surti dan ketiga anaknya itu masih diinterogasi oleh tentara. Apakah mereka terlibat? Apakah mereka berhubungan dengan Hananto? Atau mungkin Hananto memang benar-benar terlibat? Setelah beberapa tahun setelahnya, ternyata Vivin dan Dimas Suryo sempat menikah dan memiliki seorang anak bernama Lintang Utara. Dan dari sudut pandang Lintang Utara, setelah beberapa lama kemudian dia mendapatkan tugas, yaitu tugasnya mencari tahu tentang 30 September. Ada peristiwa apa yang terjadi pada saat itu? Lintang Utara dengan yakin dia langsung menginterogasi ayahnya, ibunya, atau bahkan teman ayahnya. Yang pasti Lintang Utara langsung mencari tahu apa kejadian sebenarnya pada saat itu. Tapi memang tidak dijelaskan secara detail di novel ini, cuma Lintang mendapatkan informasi bagaimana ayahnya itu perjuangannya untuk Indonesia gitu, dan Lintang juga mengetahui bagaimana darah ayahnya yang keluar untuk negaranya. Sebenarnya kekurangan dari novel ini adalah saya tidak bisa mengetahui dengan pasti konflik yang terjadi itu di mana, konflik utamanya di mana, karena ini tuh dialami oleh berbagai pandangan orang, jadi mereka bisa memiliki konflik masing-masing gitu. Jadi Lintang dengan masalahnya sendiri, Dimas Suryo dengan masalahnya sendiri, dan Hananto memiliki masalahnya sendiri. Dan dimana saya tuh tidak bisa menceritakan dengan detail masalah apa yang terjadi lalu bagaimana jalan keluar dari masalah utamanya itu, karena masalahnya itu sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Namun memang mungkin sudut pandang yang banyak dari novel ini tuh membuat saya berpikir kembali konflik apa yang sebenarnya terjadi di novel ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum.